Malam semakin larut. Aku terus memikirkannya dengan hati yang masih berdebar-debar. Aku merasa perlu mengabari orang tua Syafa agar mereka tahu bahwa anak mereka sedang sakit di perkemahan ini. Tanpa ragu, aku mengambil ponsel dan menelepon ibu Syafa. "Bu, maaf mengganggu. Saya ingin memberitahukan bahwa Syafa sedang sakit di perkemahan ini," ucapku dengan suara gemetar. Namun, jawaban yang kudapatkan membuatku hampir tidak percaya. "Tidak, Pak. Syafa tidak ikut camping. Dia ada di rumah sejak pagi tadi." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kalam Misteri. Dan pada video kali ini Kalam Misteri akan membahas kisah horor seorang guru agama ketika mengisi acara renungan malam dari sekolahnya. Malam semakin larut ketika aku dan istriku mulai mempersiapkan segala kebutuhan untuk perjalanan besok ke perkemahan PH50. Wais, anak kami yang masih bayi, menjadi fokus utama. Udara dingin yang diprediksi membuat kami memutuskan untuk tidak menginap di perkemahan tersebut. Tapi aku tak ingin melewatkan acara pembukaan LDKS yang begitu penting. Keesokan harinya, kami tiba di perkemahan pada pukul 8:30 pagi. Suasana begitu megah dengan pepohonan tinggi yang menyelimuti area perkemahan. Meskipun seperti hutan, segalanya teratur dengan tenda-tenda yang berjejer indah. Aku mengarahkan mobil dan parkir di dekat villa tempat peristirahatan guru. Beberapa rekan sudah hadir, menyambut kami dengan hangat. Pagi itu, suasana hiruk-pikuk terasa dengan kedatangan peserta didik yang berdatangan. Acara pembukaan LDKS semakin mendekat, meningkatkan kegembiraan dan kesibukan di sekitar kami. Namun, di tengah keceriaan itu, ada sesuatu yang mencemaskan. Saat aku berada di dekat villa, memastikan segala perlengkapan kami, mataku tiba-tiba tertuju pada salah satu muridku. Dia berdiri sendiri di ujung villa, terlihat sendu dengan wajah pucat. Tubuhnya terlipat dan ia terus memeluk kakinya sendiri, sesekali menengadahkan wajahnya ke langit. Aku mendekat perlahan, mencoba memahami apa yang sedang dialaminya. Namun, sebelum aku bisa bertanya, suasana di sekitar kami terasa berubah. Udara menjadi lebih dingin, meskipun mentari terbit cerah. Terdengar desiran angin di antara pepohonan yang tinggi. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara gemuruh seperti jeritan kecil yang terbawa angin. Hatiku berdebar keras. Apakah ini hanya imajinasi atau ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini? Matanya yang sayu dan tatapan kosong membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang mengganggu di perkemahan ini. Aku berusaha untuk menenangkan diri, mencoba mengalihkan perhatian muridku yang tampak begitu terpukul. Namun, suasana horor mulai merayap dalam pikiranku. Apakah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih gelap di balik keindahan dan kegembiraan yang terlihat di permukaan? "Syafa, kamu kenapa? Kamu sakit?" tanyaku dengan nada khawatir, sementara ia menjawab dengan tertunduk lesu, "Enggak, Pak, hanya pusing saja," sambil memijat pelan kepalanya dengan jari telunjuknya. Aku merasa perlu untuk mengatasi rasa tidak nyamannya dengan memberikan kayu putih, berharap aroma hangatnya bisa sedikit meredakan pusingnya. "Nih Syafa, pakai kayu putihnya. Semoga badan kamu agak sedikit baikan," ujarku sambil memberikan kayu putih kepadanya. Syafa menerima dengan senang hati dan mengoleskannya di area wajah kanan dan kiri. Aku menyarankan agar Syafa menelepon orang tuanya untuk memberitahukan bahwa dia sedang sakit, khawatir kondisinya bisa memburuk. Namun, Syafa dengan mantap menjawab bahwa tidak apa-apa dan yakin akan sembuh sendiri. Akhirnya, aku meninggalkan Syafa sendirian sejenak. Namun, ketika aku kembali setelah berbalik, Syafa sudah tidak ada di tempatnya. Aku bertanya kepada istriku, yang sebelumnya juga melihat Syafa, namun sekarang dia tidak ada di sana. Pikiranku melayang, mungkin Syafa sudah kembali ke barisan teman-temannya. Malam semakin larut. Aku terus memikirkannya dengan hati yang masih berdebar-debar. Aku merasa perlu mengabari orang tua Syafa agar mereka tahu bahwa anak mereka sedang sakit di perkemahan ini.
Tanpa ragu, aku mengambil ponsel dan menelepon Ibu Syafa. Bu, maaf mengganggu. Saya ingin memberitahukan bahwa Syafa sedang sakit di perkemahan ini, ucapku dengan suara gemetar. Namun, jawaban yang kudapatkan membuatku hampir tidak percaya. Tidak Pak. Syafa tidak ikut camping, dia ada di rumah sejak pagi tadi, kata Ibu Syafa dengan tenang. Hatiku seperti disambar petir di siang bolong. Aku terperangah, mencoba memahami apa yang baru saja diucapkan Ibu Syafa. Aku yakin bahwa aku melihat Syafa sendiri, berbicara denganku meskipun hanya sebentar. Bahkan istriku juga melihatnya. Kini kebingungan dan ketakutan memenuhi pikiranku. Maaf, Bu, tapi tadi saya benar-benar melihat Syafa di sini, ujarku dengan terbata-bata. Apa? Ini tidak mungkin, Pak. Syafa memang tidak ikut ke sana, sahut Ibu Syafa dengan mantap. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang sebenarnya aku ajak bicara tadi? Kenapa aku bisa melihat dan mendengar sesuatu yang seharusnya tidak ada? Aku tidak bisa mengungkapkan kebingunganku kepada istriku atau teman-temanku. Aku takut acara ini menjadi kacau karena cerita aneh yang tidak masuk akal ini. Tetapi pikiran tentang apa yang terjadi terus mengganggu pikiranku. Malam semakin larut, hampir pukul 2 pagi. Giliranku telah tiba untuk memimpin acara renungan malam. Aku adalah seorang guru agama yang ditugaskan untuk mendampingi kegiatan ini. Kali ini, rencanaku adalah mengajak semua peserta LDKS untuk melaksanakan sholat tahajud bersama, kemudian dilanjutkan dengan api unggun. Sebelum melaksanakan sholat, aku harus mengambil air wudhu terlebih dahulu. Tempatnya berada di atas, tidak terlalu jauh dari villa tempat kami menginap. Langkahku menuju tempat wudhu terasa terhenti beberapa kali oleh bayangan-bayangan yang terlihat di sudut-sudut perkemahan. Udara malam terasa lebih dingin dan sunyi. Suasana yang seharusnya tenang menjadi terasa tegang setelah kejadian dengan Syafa. Aroma kayu putih yang masih kuingat dari tangan Syafa, entah mengapa, terasa semakin menyeramkan di malam ini. Aku berusaha untuk menenangkan diri dan menghilangkan semua pikiran negatif yang menghantuiku. Tetapi kebingunganku tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Syafa tetap mengusik. Suasana perkemahan terasa sunyi dan hening di tengah malam yang gelap gulita. Aku merasa harus buru-buru untuk mengambil air wudhu, memikirkan bahwa anak-anak lainnya akan segera bangun dan mengantri untuk keperluan yang sama. Langkahku tergesa-gesa menuju tempat wudhu, melewati tenda-tenda yang teduh di bawah sinar bulan. Namun, saat aku hampir sampai, pandanganku tertuju pada Syafa, salah satu murid perempuanku dari kelas bimbinganku. Dia berdiri sendirian dengan wajah yang sangat pucat, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat menghantuinya. Aku mendekatinya dengan cepat. Maaf Syafa, buruan ambil air wudhu. Sholat tahajud akan segera dimulai, ujarku dengan nada khawatir. Enggan menyambut saran itu, Syafa menjawab dengan suara lemah. Enggak Pak, saya sedang datang bulan. Sadar akan situasi yang tidak memungkinkan, aku mengangguk mengerti dan membiarkannya pergi. Setelahnya, aku bergegas masuk ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Meskipun aku mencoba untuk mempercepat prosesnya, ketika aku selesai dan keluar dari kamar mandi, Syafa sudah tidak ada di tempatnya. Pikiranku tidak banyak bertahan pada kejadian itu, karena aku harus segera melanjutkan ke tempat yang telah disiapkan untuk acara renungan malam. Langit malam tetap gelap, hanya diterangi oleh gemerlap bintang di langit. Udara terasa dingin dan sunyi, meskipun dalam hati, keanehan dari pertemuan singkat dengan Syafa masih mengganggu. Aku mencapai tempat acara, beberapa peserta lain sudah berkumpul di sekitarnya. Aku mencoba untuk fokus pada acara, menyampaikan renungan malam dengan penuh hikmat. Namun, di balik semuanya, pertanyaan tentang keberadaan Syafa yang tadi muncul begitu tiba-tiba masih membekas di benakku. Hari Senin, setelah 2 hari mengikuti kegiatan LDKS, kami akhirnya kembali ke sekolah. Di saat bersamaan, kami pun bertemu kembali dengan teman-teman kami. Suasana penuh keceriaan dan kehangatan tercipta saat kami saling bertukar cerita, berbagi pengalaman baik dan buruk yang kami alami selama kegiatan tersebut. Namun, di tengah percakapan yang mengalir,
Terdapat cerita menakutkan tentang Syafa yang membuat bulu kuduku merinding. Kami semua masih sulit percaya dengan apa yang telah dialami oleh teman-teman kami. 3 guru kami bersaksi bahwa mereka melihat Syafa, bahkan 2 siswa kami juga mengaku melihatnya di dapur umum. Keberadaannya menjadi misteri yang sulit dipahami. Entah apa yang sebenarnya terjadi di balik kejadian ini. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah, bahwa setiap makhluk memiliki keberadaannya sendiri, meskipun berada di alam yang berbeda. Alhamdulillah, meskipun dengan segala kejadian yang terjadi, kegiatan LDKS dapat berjalan dengan lancar. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.